Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah duka cita yang melepaskan pengampunan. Saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian firman Tuhan. Lalu Daud mencengkram pakaiannya dan mengoyaknya. Begitu juga semua orang yang bersama dia. Mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan anaknya, untuk umat Tuhan dan kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon seseorang pada umumnya di dunia ini ketika memiliki musuh yang mengancam hidupnya, masa depannya, bahkan membuat hidupnya terpuruk, bahkan mengancam nyawanya? Tentunya ketika mendengar musuh itu mati, meninggal, berarti menjadi sebuah kebebasan sehingga banyak orang meresponinya menjadi sebuah kelegaan, rasa syukur, rasa kemenangan, rasa kebebasan yang dimiliki. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Daud. Sekalipun Saul di masa hidup Daud terus-menerus berusaha untuk membunuh Daud yang tidak bersalah, karena rasa kekhawatiran dari kekuasaan Saul yang terancam oleh Daud. Sekalipun Daud tidak pernah merasa mengancam kekuasaan itu. Sehingga itulah membuat hati Saul penuh dengan kejahatan, dengan iri hati. Dan mengejar Saul kemanapun dan hendak membunuh Daud. Dan Daud punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh. Tetapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud mengerti arti pengurapan Tuhan bagi Saul. Tuhan yang menetapkan Saul menjadi raja Israel, raja daripada umat Tuhan, umat perjanjian. Sehingga Daud tidak punya hak untuk mengambil nyawa orang yang memusuhinya. Sehingga ketika Daud mendengar bahwa Saul yang memusuhi Daud, bahkan juga anaknya Yonatan yang sangat dikasih oleh Daud karena Yonatan juga mengasihi Daud, meninggal, membuat Daud sedih, mengoyakkan pakaiannya, berkabung, dan dia meratap, menangisi Saul, menangisi Yonatan, bahkan itu menjadi tangisan untuk Israel, untuk umat perjanjian, umat Tuhan. Kenapa itu dilakukan? Karena Daud mengerti bahwa Tuhanlah yang punya hak atas nyawa seseorang, termasuk Saul yang memusuhi, yang mengancam nyawanya. Dan Daud di dalam bagian ini, dia memberi teladan kepada kita. Di dalam perjalanan hidupnya, tidak dikuasai dengan kejahatan, tidak dikuasai dengan rasa dendam, tetapi dia melepaskan kasih dan pengampunan bahkan di dalam masa duka cita. Dia berduka cita atas musuhnya yang mengalami kematian. Ini sangat berbeda dengan konteks dunia. Ketika musuh mati, maka banyak orang begitu senang, begitu merasa menjadi orang yang bebas. Tetapi Daud tidak demikian. Daud sangat sedih. Daud meratapi Saul karena Saul diurapi oleh Tuhan. Daud menghargai pengurapan Tuhan, otoritas Tuhan atas hidup Saul, dan nyawa Saul ada di tangan Tuhan. Sehingga Daud menundukkan diri. Dia berduka dan melepaskan pengampunan. Bagaimana dengan kita? Bila kita meneladani pengampunan dan kasih Daud untuk perjalanan hidup kita. Amin.